Di saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini adalah minggu kenaikan Tuhan Yesus. Dan walaupun kita Kamis lalu sudah bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus di pusat, saya tetap mau memakai hari ini untuk bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena secara umum kita bisa katakan di hari-hari besar di dalam iman Kristen, hari kenaikan Tuhan Yesus adalah hari yang lebih disampingkan, hari yang lebih saya tanda kutip diabaikan. Bapak Saudara, kalau kita bicara tentang pekerjaan Kristus, the works of Christ, itu ada 4 yang besar gitu, yaitu pertama inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. 4-4-nya adalah pekerjaan utama, pekerjaan paling besar Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kenaikan Tuhan Yesus itu diabaikan, itu disampingkan, saya percaya adalah satu hal yang cukup jelas bagi kita semua. Ya, lihat aja sekarang kondisi kita ya. Kalau hari Natal, kelahiran, hari kematian, Paskah, kita ada dekorasinya, kita ada sekolah minggunya, kita ada dramanya. Tapi kalau hari kenaikan, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya, begini saja gitu ya. Bahkan walaupun di bangsa ini, di Indonesia, di mana hari kenaikan Tuhan Yesus adalah tanggal merah, bahkan masih banyak gereja yang sama sekali tidak melakukan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dari situ saja kita bisa lihat dengan jelas bagaimana hari kenaikan, pekerjaan Kristus di dalam kenaikan itu lebih diabaikan, lebih disampingkan. Dan bagi saya ini nggak benar. Kenapa? Karena kalau kita membaca perjanjian baru, fakta, realita, inkarnasi, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, itu adalah satu set, atau itu ada satu paket komplit, yang terus berada di dalam pikiran setiap rasul dan penulis Alkitab ketika mereka mencatat dan beritakan tentang Yesus Kristus. Jadi penulis Alkitab itu bukan hanya berpikir tentang inkarnasi, kematian, kebangkitan, selesai. Tapi di dalam segala hal yang mereka catat dan ajarkan tentang Kristus, di dalam pikiran mereka adalah inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Jadi, kalau kita membaca Alkitab, kita akan lihat bagaimana kenaikan Tuhan Yesus adalah bagian yang krusial, signifikan di dalam Alkitab. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, kenapa kita sebagai orang Kristen tetap cenderung untuk mengabaikan dan mensampingkannya? Nah, ini menjadi tema utama saya, topik utama saya pada hari ini. Saya mau membahas alasan-alasan kenapa kita di dalam kekristenan sering menyampingkan kenaikan Tuhan Yesus dan kenapa seharusnya tidak demikian. Ya, tolong tampilkan slide yang pertama ya. Ini menjadi topik kita pada hari ini. Reasons why ascension is neglected. Saya undang kita, mari kita baca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Secara bertanggapan, kita membaca bagian ini, dimulai dari Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat keempat, nanti saya tanggapi ayat kelima, kita baca sampai ayat yang ke-11. Ya, mari kita baca ayat keempat. 1, 2, 3. Pada suatu hari, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Inilah pembacaan kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji Engkau atas pekerjaan sempurna yang sudah dilakukan oleh anak-Mu
Yesus Kristus. Melalui inkarnasi, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, kami sungguh-sungguh diampuni atas dosa-dosa kami. Kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, bukan hanya di dalam dunia ini. Tapi karena Dia sudah bangkit duduk di sebelah kanan-Mu, kami dimiliki oleh Engkau selama-lamanya, dan kami terus akan bisa menjadi anak-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih bagi kami yang tidak layak dan orang berdosa ini. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dan Engkau sungguh-sungguh terus mau berserta dengan kami di dalam Kristus. Di saat ini kami menyerahkan waktu ke depan kami sepenuhnya ke tangan-Mu. Sekali lagi berbelas kasihanlah kepada kami ketika firman-Mu dikabarkan. Bekerjalah melalui hamba-Mu di tengah-tengah kami, di dalam hati kami semua Tuhan. Dari yang paling muda, dari yang paling kecil, sampai yang paling dewasa. Engkau memberkati kami semua satu persatu. Supaya melalui kebaktian ini, melalui firman yang disampaikan, sekali lagi Kristus yang satu-satunya terus dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakan. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Saudara, saya mau hari ini memaparkan 4 alasan. 4 alasan besar kenapa hari kenaikan itu sering disampingkan. Yang pertama-tama, silakan next slide. Ya. Alasan pertama adalah karena kebangkitan itu sering ditelan atau dicampur dengan kenaikan. Ya. Ascension is often subsumed by the resurrection. Jadi bagi banyak orang Kristen, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu sinonimus. Itu 2 hal yang berbeda tetapi bicara tentang hal yang sama. Dan kalau kita mau adil, kalau kita mau fair, pemikiran seperti ini itu cukup ada dasarnya. Karena di dalam berbagai hal, berbagai aspek, mereka emang ada kemiripannya gitu. Ya. Maupun kebangkitan ataupun kenaikan, dua-duanya bicara tentang kemenangan Kristus. Ya. Dua-duanya bicara tentang kekekalan Kristus. Kristus tidak bisa lagi ditelan oleh maut, dia hidup untuk selama-lamanya, dia naik ke surga, dia hidup selama-lamanya. Jadi secara kekekalan, secara kemenangan, dua-duanya itu emang ada kesamaannya. Tetapi secara fundamental, secara dasarnya, 2 hal ini itu berbeda. Ya. Kebangkitan Kristus itu bicara tentang kemenangan Kristus atas setan, dosa, dan maut. Ya. Kenaikan Kristus itu adalah inaugurasi Kristus sebagai Raja. Kenaikan Kristus itu menyatakan bagaimana sekarang dia naik ke surga dan sekarang dia berperan, dia bertahta sebagai Raja. Kenaikan Tuhan Yesus adalah hadirnya atau masuknya dunia ini ke dalam satu periode di mana sekarang Kristus Sang Raja memimpin dengan keadilan dan kebenaran yang sempurna. Itu adalah kenaikan. Ya. Saya mau pakai ilustrasi sebuah film ya untuk kita bisa nangkep kepentingan dari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Saya mau pakai film yang secara umum saya percaya kita semua sudah pernah menonton atau melihatnya. Ya, next slide. Itu dari film, tahulah ya, film Lion King. Ini film klasik. Kalau kita nggak pernah nonton film ini, setelah kebaktian ini selesai, silakan boleh nonton film Lion King. Dan itu ada live action movie-nya juga gitu, bukan kartun tapi CGI. Itu juga kualitasnya sangat tinggi. Nah, di dalam film Lion King, kita tahu bagaimana cerita ini dimulai dengan skenario di mana Simba, anaknya Mufasa, ya, itu dibawa ke sebuah bukit dan diperkenalkan sebagai penerus tahta dari kerajaan binatang. The heir to the animal kingdom. Ada nggak pecinta film di sini yang tahu titik lokasi atau nggak nama bukit di mana Simba itu diperkenalkan gitu? Ada nggak? Anyone? Ada yang tahu? Semua nggak tahu ya? Itu lokasi namanya Pride Rock. Ya, Pride Rock. Nah, dan di dalam kelanjutan cerita ini, kita tahu bagaimana Mufasa, raja di saat itu, ada adiknya namanya Scar. Scar itu juga menginginkan tahtanya, dia ingin menjadi raja. Dan dia manipulasi seluruh situasi yang akhirnya menyebabkan Mufasa itu mati. Setelah Mufasa itu mati, dia merebut tahtanya, dia menjadi raja. Simba itu kabur, dia berjumpa dengan beberapa hewan yang lain, menjadi sahabat dia bertumbuh, dia melewati banyak sekali tantangan, kesulitan, baru pada akhirnya, dia berhadapan lagi dengan Scar, ya, dia mengalahkannya dan Scar itu mati.
Sekarang begini, saya mau tanya. Apakah film ini langsung selesai, langsung kelar setelah Scar itu mati? Enggak kan ya? Film itu nggak selesai gitu. Tapi masih ada kelanjutannya. Sebetulnya secara cerita, film itu boleh selesai di saat dimana Scar itu meninggal gitu. Ya, kalau kita dalam bioskop, kita lagi nonton film ini. Ketika Scar itu mati, ya, kita yang kebelet kencing, kita udah boleh keluar gitu. Ya, udah boleh ke toilet. Karena udah nggak ada lagi ceritanya. Yang jahat, the main enemy, ya, penjahat utama itu sudah mati gitu. Tetapi film lain ini nggak berhenti di situ. Ya. Tapi berhenti ketika kapan? Ketika Simba kembali lagi ke Pride Rock, ya, dan adegan itu menyatakan bahwa sekarang dia sudah menjadi raja di dalam kerajaan ini. Film itu berakhir ketika sekarang ada raja yang baru yang mendatangkan satu periode yang baru, ya, yang dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian. Bapak Ibu Saudara, kenapa adegan ini, kenapa akhir ini penting? Kenapa? Karena nggak cukup hanya untuk musuh itu dikalahkan. Kalau kita mengalahkan musuh utama kita, habis itu kita kabur, kita itu pergi. Apa yang akan terjadi? Simpel aja. Yang akan terjadi adalah musuh yang baru akan muncul. There will be a new enemy. Ya? Makanya nggak boleh berhenti di sana. Setelah musuh utama itu dibunuh, lanjut. Menyatakan sekarang ada raja yang baru. Ada periode yang baru. Ada dunia yang baru. Ada raja yang akan memimpin seluruh kerajaan dengan keadilan, dengan kebenaran. Inilah alasan yang sama kenapa kenaikan itu penting. Gitu. Ya. Kebangkitan menyatakan kepada kita sekali lagi bahwa Yesus sudah menang. Tapi kenaikan menyatakan kepada kita bagaimana Kristus sang Raja sekarang sudah menghadirkan dunia yang baru. Dia memimpin di atas seluruh dunia sebagai Raja di mana dia akan memimpin dunia ini dengan kebenaran dan keadilan yang sempurna. Bapak Saudara, pengenalan dan kepercayaan atas Yesus yang sudah naik ke surga ini, itu sangat penting bagi kita, khususnya yang hidup di Indonesia. Kenapa? Karena di dalam bangsa ini, kita lihat kayaknya seolah-olah ya, kejahatan, korupsi, ketidakadilan, itu tidak ada habis-habisnya. It's unceasing. Ya. Kalau kita sebagai manusia merasa kita terlalu happy, silakan setiap hari masuk dan klik aja itu detik.com itu. Ya, baca aja semua berita-berita di dalam, baca aja kelakuan-kelakuan pemerintah, ya, dan itu kesenangan kita bisa diseimbangin gitu. Jadi jangan terlalu euforia, ya, karena semua beritanya depressing, ya, terus menerus, unceasing corruption, unceasing wickedness, kejahatan, korupsi yang tidak habis-habisnya. Dan kalau kita nggak bisa ada satu kesadaran, satu kepercayaan bahwa Yesus sungguh-sungguh naik ke surga, mendatangkan dunia yang baru, di mana dia adalah raja dan dia memimpin dengan keadilan yang sempurna, kita pasti akan kompromi di dalam kehidupan kita. Gitu. Pasti akan kompromi. Gitu. Inilah kenapa ya, di dalam bangsa ini, banyak pemuda-pemudi terbaik kita, pada akhirnya juga kompromi. Gitu. Banyak orang yang hari ini, dia kompromi, dia korupsi. Dulunya itu adalah pahlawan keadilan. Ketika mereka masih muda, ya, mereka itu fight for justice. Mereka menolak semua pemerintah berkorupsi. Mereka yang demonstrasi turun ke jalanan. Mereka minta pemerintah itu melakukan keadilan. Tapi ketika mereka sudah bertumbuh, mereka sudah besar, mereka masuk ke dalam pemerintahan, apa yang terjadi gitu? Awalnya mudanya mereka fight for justice gitu. Keadilan nomor 1. Keadilan itu mutlak. Masuk ke pemerintahan. Mereka justru kompromi. Ya. You become one of them. Kamu menjadi orang yang kamu tolak. Kok begini? Kenapa? Karena arusnya terlalu kuat. Arusnya terlalu kuat. Semua orang di sekitar mereka itu korupsi. Kalau mereka nggak korupsi, mereka nggak kong kali kong, yang mereka dianiaya. Sesimpel itu aja. Ya, jadi akhirnya mereka ikut korupsi juga. Ini juga alasan yang sama, kenapa begitu banyak orang-orang Indonesia. Orang Indonesia itu pinter-pinter gitu ya. Pinter-pinter, banyak sekali yang pinter-pinter gitu. Tapi kenapa begitu banyak orang Indonesia yang pinter-pinter, akhirnya ketika mereka sudah keluar negeri, mereka nggak mau balik lagi gitu. Itu bukan karena mereka sombong, ya. Khususnya bagi mereka yang tulus lah, bagi mereka yang benar-benar baik dan brilian gitu. Ya. Itu bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka mau cari nyaman, ya.
Ataupun bukan karena mereka mau cari aman. Tapi kenapa mereka nggak mau kembali lagi? Karena mereka sungguh-sungguh sadar dan tahu kalau mereka kembali, mereka harus kompromi. Mereka harus kompromi. Dan kalau mereka nggak mau kompromi, kalau mereka mau mempertahankan dignitas mereka, solusi yang paling gampang itu apa? Ya nggak balik. Sesimpel itu aja, nggak balik. Langsung lanjut di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita tuh Kristen. Tuhan yang kita sembah, itu bukan hanya Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, tapi Tuhan yang sudah naik ke surga, yang adalah Raja, yang memimpin dunia ini untuk selama-lamanya dengan keadilan dan kebenaran yang sempurna. Sebagai Raja, dia tidak mungkin, dia nggak bisa melakukan ketidakadilan. Dia selama-lamanya adalah adil. Tapi mungkin kita bisa katakan, Pak, kita bilang Yesus sudah naik, Yesus sudah menjadi Raja, dia memimpin dunia dengan keadilan. Mana keadilannya? Gitu. Semuanya ketidakadilan gitu. Kita dikelilingi dengan ketidakadilan yang tidak habis-habisnya. Emang itu betul, kita harus mengakui fakta ini. Cuman di dalam Kristus, delayed justice is not injustice. Harus kita bedakan. Keadilan yang ditunda bukan ketidakadilan. Delayed injustice is not injustice. Keadilan bisa ditunda. Tapi bukan berarti itu tidak adil. Sekarang banyak ketidakadilan nih. Tapi karena Kristus sudah naik, duduk di sebelah kanan Allah, memimpin sebagai Raja dengan keadilan sempurna. Suatu hari, dia akan menghakimi seluruh dunia dengan keadilannya yang mutlak. Bapak Saudara, kesadaran, kepercayaan dalam seperti ini, inilah menjadi kekuatan kita. Karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah naik menjadi Raja. Ini menjadi kekuatan kita untuk bisa terus berjuang, melakukan apa yang benar, apa yang adil, walaupun kita tahu dalam dunia ini, ketika kita mau melakukan yang benar dan yang adil, itu akan banyak sekali tantangan dan banyak sekali godaan untuk kita kompromi. But the Christ whom we worship has ascended. Gitu. Dia Raja. Ini sekarang dunia milik dia. Dan dia itu mutlak adil. Mutlak adil. Alasan yang kedua, next slide. Kenapa kebangkitan itu disampingkan? Ya, karena kurangnya narasi atau kisah kebangkitan yang dicatat di dalam Alkitab. Bapak-Bapak Saudara, termasuk bagian yang kita sudah baca di dalam Kisah Rasul. Saya mau tanya ya, ini trivia quiz gitu. Mungkin anak sekolah minggu juga bisa jawab ya. Ada berapa kali dalam Alkitab ya, itu tercatat tentang kejadian kenaikan Tuhan Yesus. Gitu. Termasuk pembacaan kita gitu. Ada berapa kali muncul catatan kejadian kenaikan Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Cuma 2 kali. Seluruh Alkitab, cuma ada 2 kali catatan di mana Yesus itu naik ke surga. Satu di Kisah Rasul, dan satunya lagi di Injil Lukas. Dan dua-duanya kita tahu, itu penulis yang sama. Jadi cuma ada satu penulis yang mencatat kejadian kenaikan Tuhan Yesus. Matius tidak ada kisah kenaikan. Yohanes nggak ada kisah kenaikan. Markus tidak ada kisah kenaikan. Di dalam surat-surat Paulus juga tidak ada kisah kenaikan secara langsung. Nah, jadi kalau kita hanya memegang data ini saja, if this is the only data that we hold, kalau ini satu-satunya data yang kita pegang, ya, ini bisa highly misleading. Ini bisa membuat kita itu memikir atau nggak mengira bagi Alkitab kenaikan Tuhan Yesus itu tidak penting. Tapi sama seperti apa yang saya sudah katakan di awal, realita, inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, itu adalah realita yang terus dipelihara oleh setiap rasul dan penulis Alkitab di dalam kepercayaan mereka kepada Kristus. Ya, saya kasih beberapa contoh ya. Next slide ya. Ini kita lihat ya, ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian baru. Ya, saya kutip dari beberapa bagian aja. Misalnya di Injil Matius, pasal 26 ayat 64, Yesus katakan, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ini adalah bahasa kenaikan. Yohanes 16 ayat 28 yang dikutip oleh Pak Tong di dalam kebaktian kenaikan Kamis lalu. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia ini. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa itu bahasa kenaikan. Filipi 2 pasal ayat ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Meninggikan dia adalah bahasa kenaikan.
Efesus 1, 19 sampai 20. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Paulus tidak berhenti di kalimat membangkitkan dia. Paulus tidak katakan membangkitkan dia, titik. Selesai, enggak gitu. Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan. Mendudukkan dia itu bahasa kenaikan. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Ibrani, Yesus disebut sebagai imam besar. Yesus sebagai imam besar itu mengasumsi bahwa dia sudah naik ke tempat kudus di surga. Kalau Yesus nggak naik, dia nggak bisa disebut sebagai sang imam besar. The great high priest. Jadi harusnya cukup jelas ya sampai saat ini di mana kenaikan Kristus itu tersebar, tersirat di dalam seluruh perjanjian baru. Ini adalah bagian yang signifikan dan krusial bagi rasul dan juga penulis Alkitab ketika mereka menjelaskan dan mengajarkan tentang Kristus. Bahkan ya Bapak, kalau Kristus tidak naik ke surga, kita nggak bisa secara tulus, secara konkret katakan bahwa Yesus itu adalah Raja gitu. Nggak bisa. Kalau Yesus mengambil keputusan untuk terus bersama-sama kita dalam dunia ini, nggak naik ke surga, kita nggak bisa bilang bahwa dia adalah Raja. Karena kamu belum naik tahta gitu. Raja mana yang nggak naik tahtanya? Raja yang nggak naik tahta itu bukan Raja. Sesimpel itu aja. Kalau dia nggak naik ke surga, he is not king. He is not king. Ya. Nah, sebetulnya nanti ya dalam tahun-tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya, saya akan mengaitkan ya, kenaikan Yesus dengan 3 jabatan dia sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Tapi itu di kesempatan tahun-tahun berikutnya. Ya. Jadi begini yang saya mau katakan ya Bapak Saudara. Kita adalah gereja reform. Kita adalah gereja reform. Khususnya bagi anggota di sini. Yang sudah mengambil keputusan untuk beranggota di gereja EBH Harapan Indah. Kita adalah gereja reform. Artinya apa? Gereja reform, komitmen kita adalah kepada Alkitab. Di dalam gereja reform, Alkitab itu harga mati. Itu harga mati. Kalau komitmen kita itu bukan terhadap Alkitab, sebagai firman Allah yang mutlak yang paling tinggi, jangan beribadah di tempat ini. Jangan beranggota di gereja ini. Kita tuh gereja reform sekali lagi. Our commitment is to the Bible, is to the Word. Ya. Dengan kata lain, apa yang Alkitab anggap itu penting, bagi kita juga penting. Ya. Perasaan emosi kita itu sekunder. Itu sekunder. Ya. Kita mau pentingkan atau nggak pentingkan hari kenaikan atau hal-hal yang lain-lain dari pribadi personal kita. Oh menurut saya ini lebih penting, menurut saya itu lebih penting, menurut saya inkarnasi lebih, I don't care. I don't care. Ya, saya nggak peduli. Ya. Di dalam gereja reform, komitmen utama kita, firman. Yang Alkitab anggap penting, itu penting bagiku. Yang Alkitab anggap sampah, itu sampah bagiku. Perasaan saya sendiri, filsafat saya sendiri, itu masalah sekunder. Gitu. Boleh ada, boleh tidak ada. Gitu. Masalah firman itu mutlak. Ya. Jadi kalau Alkitab menekankan pentingnya kenaikan bagi saya, itu juga penting. Gereja reform yang tidak mementingkan kenaikan Yesus, itu ironis. Gitu. Ironis. Ya. Itu adalah lelucon publik. Lelucon publik. Karena di dalam proklamasi iman kita katakan firman adalah harga mati. Komitmen tertinggi kami gereja reform, komitmen tertinggi adalah firman. Ya. Tapi kita nggak mementingkan apa yang dipentingkan oleh firman. You are a public joke. Ya. Kita adalah walking irony. Ironis yang sedang berjalan-jalan ya, di tengah-tengah dunia ini. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan berikutnya, alasan yang ketiga. Kenapa hari kenaikan itu sering disampingkan? Karena kelihatannya secara permukaan, kenaikan Tuhan Yesus itu seperti a bad plan, a bad idea, rencana yang buruk. Ya. Anjing Dalmatian dikasih stripe-nya zebra gitu, ya itu buruk gitu. Kuda dikasih, ya itu polanya Dalmatian itu buruk, so jelek itu nggak terbisa. It's a bad idea, it's a bad idea. Coba kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Kisah Rasul. Kita akan lihat dengan jelas bagaimana sampai hari Yesus itu mau naik ke surga. Sampai detik itu, detik terakhir. Murid-murid kan masih nggak mengerti kan. Murid-murid nggak mengerti kenapa Yesus itu harus naik ke surga gitu. Harus meninggalkan mereka. Jadi ketika kita kembali kepada kisah itu, coba perhatikan.
murid tidak tanya kepada Yesus, kapankah kamu akan kembali? Ya. Sebetulnya, pertanyaan kapan kamu akan kembali, itu adalah pertanyaan yang paling simple, yang paling logis. Kalau orang yang dekat sama kita, orang yang kita kasihi, itu mau pergi, pertanyaan yang kita munculkan pertama-tama pasti adalah kapan pulang? Kapan pulang? Kapan kamu akan kembali lagi gitu. Ya. Tapi sekarang Yesus sudah mau pergi, mereka nggak tanya pertanyaan ini gitu. Mereka nggak tanya kepada Yesus, kapan kamu kembali lagi? Enggak gitu. Tapi mereka tanya apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? When are you going to restore Israel? Bapak Saudara, kenapa murid mengeluarkan pertanyaan ini kepada Yesus? Gitu? Simple aja. Gitu. Karena bagi murid-murid, bagi rasul-rasul, this is the better plan. Ini adalah ide atau rencana yang lebih baik. Mengrestorasi Israel itu adalah ide yang lebih baik. Ya. Untuk apa dia pergi? Ya. Ini bukan rencana yang baik. Kalau Yesus itu pergi meninggalkan mereka, bagaimana kepergian Yesus itu membawa faedah bagi mereka? Ya. Bagaimana kepergian Yesus itu menguntungkan mereka? Ya. Nggak ada untung sama sekali. It's a bad plan. Kenapa kamu harus jauh-jauh? Dekat-dekat aja. Membangkitkan kembali restorasi kerajaan Israel. That is the good plan. Itu baru rencana yang baik. Kenaikan is a bad plan. Dan seringkali Bapak Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita juga nggak berbeda dengan rasul-rasul di dalam kisah ini. Di dalam hati kita juga ada satu kecenderungan untuk melihat bahwa lebih baik untuk Yesus tinggal dalam dunia ini daripada naik ke surga. Kenapa? Karena kalau Yesus tetap ada di dalam dunia ini, sekarang kita memiliki bukti yang konkret. Bukti yang konkret bahwa dia itu sungguh-sungguh ada. Kalau Yesus itu berada dalam dunia ini, dia tidak kemana-mana. Ya. Sekarang kita nggak perlu penginjilan lagi. Ya. PIC penginjilan, haleluya, nggak perlu PI lagi, udah selesai kan ya. Kalau Yesus ada di dalam dunia ini, dan kita berjumpa orang yang nggak percaya kepada Yesus, dan dia datang kepada kita, saya mau percaya kepada Yesus kalau saya mau bisa melihat dia gitu. Ini kan tantangan umum kan ya. Kalau saya bisa melihat Yesus, kalau Yesus muncul di depan mata saya akan langsung percaya gitu. Nah kalau Yesus nggak naik ke surga, tantangan itu akan sangat gampang dijawab. Oh kamu mau melihat Yesus? Tunggu dulu ya, saya WhatsApp video call gitu. Beres kan ya? Ini Yesus nih, lihat nih WhatsApp video call. Yesus di dunia. Kamu harus percaya loh, dia Allah. Dia udah inkarnasi. Ya. Bagaimana kamu nggak boleh percaya? Harus percaya. So it's a better thing to do. Buat apa ribet-ribet? Buat apa susah-susah sekarang dia harus naik ke surga? Ketika orang nggak percaya kepada Yesus, kita harus jelaskan, kita harus berapologetika, kita memberikan alasan-alasan filosofis, dan yang lainnya. Itulah kenapa ya, walaupun kita sebagai orang Kristen, kita menerima fakta kenaikan Tuhan Yesus. Tapi hati kita seringkali itu nggak sudi. Gitu. Hati kita tuh nggak sudi. Kita tahu ini realita, kita tahu Yesus sudah naik ke surga, tapi kita nggak gitu mau menerimanya. Karena kita anggap ini adalah satu rencana yang buruk, kita juga nggak mau terlalu merayakannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada pribadi Kristus, sebetulnya sangat jelas. Dari Kristus sendiri. Rencana yang lebih baik adalah dia naik ke surga. It is the better thing, the better plan. Ya. Saya undang kita, mari kita baca Yohanes pasal 16, ayat ke-7, saya juga sudah siapkan di layar. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ya, saya garis bawah ini, adalah lebih berguna. It is better. It is better. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bagi Yesus dari mulut dia sendiri. Dia mengatakan, lebih baik saya pergi. Saya naik ke surga, itu adalah rencana yang lebih unggul. Kenapa? Ketika saya pergi, saya akan mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kamu semua. To be with all of you. Bapak Saudara, Yesus itu satu-satunya yang ada sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Fully God, fully man. Ini adalah komitmen paling dasar kita gitu. Kalau Yesus itu bukan sepenuhnya manusia, bukan sepenuhnya Allah, tidak ada pengampunan dosa. Tidak ada keselamatan, tidak ada gunanya kita tuh beragama gitu. Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah. Ya. Ini ada misterinya gitu. Tetapi ini yang dicatat oleh Alkitab bagi
kita semua. Dan ini penting gitu. Yesus itu bukan hanya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yesus selama-lamanya, sejak dia inkarnasi. Dia sepenuhnya manusia, dia sepenuhnya Allah. Yesus tidak akan pernah melepaskan natur manusia dia. Dia tidak akan pernah gitu. Sampai dia bangkit, dia tetap memelihara natur manusia. Ketika dia naik ke surga, dia tetap adalah sepenuhnya manusia. Ketika dia turun menghakimi dunia, merestorasi segala-galanya, dia tetap adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kenapa Yesus tidak melepaskan natur manusia? Karena itu satu-satunya jembatan. The only bridge that we have. Satu-satunya jembatan yang kita miliki untuk kita bisa bersatu dengan Allah. Kalau Yesus itu nggak inkarnasi, kalau Yesus itu bukan manusia, kita nggak ada jembatan itu. Gapnya terlalu besar antara pencipta yang dicipta gitu. Kemanusiaan Kristus, satu-satunya jembatan. Kita itu bisa bersatu dengan Tuhan. Itulah kenapa sampai kekekalan pun, setelah dia bangkit, dia tidak akan melepaskan natur manusia dia. Kalau Yesus melepaskan kemanusiaan dia di dalam kekekalan, ini artinya apa? Artinya di dalam dunia ini, kita bisa menikmati Tuhan, ya, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, tapi nanti di dalam kekekalan, kita terputus dengan Tuhan. Ya. Di dalam kesementaraan ada jembatannya, karena Yesus adalah manusia. Tapi di dalam kekekalan, jembatannya hilang. Gitu. Ya. Kalau apa? Kalau Yesus melepaskan kemanusiaan. Apa yang saya mau katakan? Yang saya mau tekankan adalah, Yesus itu sepenuhnya manusia dan Allah setelah kebangkitannya. Ya, ini nggak berubah gitu. Makanya nggak heran. Di dalam catatan Alkitab, ketika Yesus itu bangkit dari kematian, dia kan bangkit dengan tubuh kemuliaan kan ya. Emang sudah ada perubahan gitu. Yesus bisa muncul dan hilang kapanpun. Ya. Dia muncul di tengah-tengah murid, dia tiba-tiba bisa hilang gitu. Kayak seorang pesulap, magician. Ya. Deddy Corbuzier, itu David Blaine atau David Copperfield lah ya. Kalau Deddy Corbuzier nggak pernah bikin magic seperti itu. Tapi anyway, tapi kita lihat ya, bagaimana Yesus itu bisa tembus tembok gitu. Tembus tembok. Tetapi walaupun Yesus bisa hilang, bisa muncul, bisa tembus tembok, ya coba perhatikan dalam Alkitab. Yesus tetap hanya muncul di satu tempat, di satu saat. In one place, at one time. Ketika dia muncul di tengah-tengah muridnya, Thomas nggak ada. Gitu. Ketika Thomas nggak ada, ya sudah, dia nggak lihat Yesus. Simpel kan ya? Dia nggak lihat gitu. Yesus hanya muncul di tengah-tengah muridnya, dan di situ saja gitu. Dia nggak muncul juga di tengah-tengah Thomas, atau di tempat yang lain, atau di China, atau di Mesir, enggak. Di tengah-tengah murid, yaitu di tengah-tengah murid. Kenapa? Karena Yesus tetap sepenuhnya adalah manusia. Ya. Mengerti nggak ya Bapak-Ibu Saudara? Kenapa sekarang lebih baik, lebih berguna bagi kita, kalau Yesus itu naik ke surga. Karena sekarang, ketika dia naik ke surga, dia bisa mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita semua di saat yang sama. Itu tidak bisa dilakukan kalau Yesus tidak naik ke surga. Kalau Yesus tetap nggak naik ke surga, tetap bersama-sama dengan kita. Dia tetap hanya di satu lokasi, di satu saat yang sama. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berjumpa, kita mau bicara dengan Yesus, harus ambil nomor antriannya. Mampus nggak? Ya, mampus nggak? Ya. Yesus kan cuma di satu titik kan ya? Kalau kita mau bertempur dengan dia, sekarang populasi dunia ini itu sekitar 8 miliar gitu. 8 billion people. Kita ambil nomor antri pakai aplikasi. Antrian kamu nomor 6 miliar. Aduh Tuhan, 6 miliar saya ketemu kamu di surga aja lah. Ya, gimana jumpa gitu? Gak bisa ketemu. Begitu banyak manusia gitu. Harus satu persatu baru bisa ketemu dengan dia kan ya. Karena dia tetap setelah kebangkitan, dia tetap adalah manusia. Maka Yesus bilang lebih berguna gitu. It is better that I go. Saya pergi lebih baik. Karena saya akan mengutus Roh Kudus. Bersama-sama dengan kalian semua. Di saat yang sama. Supaya kita semua di tempat yang berbeda. Di saat yang sama. Semua langsung bisa bersatu dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Berbicara, berdoa kepada Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, jangan terlalu percaya perkataan orang. Kalau mereka bilang, oh ya, kalau saya bisa melihat Yesus, saya pasti langsung percaya gitu. Yeah. That's a lie. Itu penipuan. Orang Farisi sama petinggi agama, mereka dengan mata mereka sendiri melihat Yesus gitu. They see Jesus. Mereka melihat Yesus ya. Apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat Yesus gitu?
Mereka bunuh Yesus. Ya. Jangan kita terlalu naif. Ya. Kalau orang katakan, kalau saya bisa melihat Yesus, saya pasti langsung percaya. Enggak tentu. Kamu bisa melihat Yesus dengan mata kamu sendiri, dan kamu akan membunuh dia gitu. Sama seperti petinggi-petinggi agama. Petinggi-petinggi agama, ya imam besar, mereka semua tahu Yesus sudah bangkit. Tubuhnya sudah nggak ada. Ada laporan malaikat, mereka tahu. Mereka melihat Petrus bisa melakukan mujizat. Mereka tahu Petrus meneruskan pelayanan Kristus. Petrus katakan proklamasi, saya melakukan semua mujizat ini dalam nama Kristus. Mereka tahu Yesus bangkit. Tetap mereka nggak mau percaya. Sama aja. Ya, itu omong kosong gitu. Orang yang bilang saya melihat Yesus secara fisik, saya pasti percaya. Mereka menipu diri, mencoba menipu dunia gitu. Ya saya mau tekankan ya Bapak Saudara. Kenaikan Kristus itu bukan rencana yang buruk. Gitu. Conversely, sebaliknya. Kenaikan Yesus itu adalah rencana yang lebih baik. Lebih baik. Karena sekarang kita memiliki Roh Kudus. Semua kita di sana yang sama. Kita memiliki Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Roh Kudus adalah roh. Roh itu omnipresent. Itu maha hadir. Maha hadir. Roh bisa hadir di semua orang, di setiap tempat, di saat yang sama. Dia bisa di saat yang sama memimpin semua orang yang percaya untuk berjalan dengan Tuhan. Itulah kenapa hari kenaikan, di mana kita sekarang bisa menerima Roh Kudus, itu harus dirayakan. It's a moment, it's a day to celebrate. Kita harus merayakannya. Alasan yang keempat, yang terakhir, kenapa hari kenaikan sering disampingkan, yaitu adalah kesulitan logika terhadap kenaikan Yesus. Bapak Saudara, kita tahu bahwa semua pekerjaan Kristus, inkarnasi, kematian, kebangkitan, dan kenaikan, itu semua ada bagian misterinya. Kita bisa menjelaskan setuntas-tuntas mungkin sampai titik tertentu, ya sudah kita mentok di sana. Kita sudah mentok di sana. Kita nggak bisa terlalu menjelaskan lagi, kita harus terima ada aspek misterinya, ada hal-hal yang kita nggak bisa mengerti. Tetapi, terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, itu kayaknya seolah-olah lebih banyak misterinya daripada penjelasannya gitu. Terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, kayaknya lebih banyak pertanyaannya, lebih dituntut untuk berdamai dengan misteri daripada penjelasan. Saya kasih contoh, kayak gini. Kalau kita bahas tentang inkarnasi Kristus, ya, Allah menjadi manusia. Secara konsep, Allah menjadi manusia, atau Allah menampakkan diri sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu juga ada di mitos-mitos, agama-agama, dan legenda-legenda yang lain gitu. Dewa Zeus, ya, dewa-dewa Yunani sering menampakkan dirinya sebagai manusia. Di budaya-budaya Tionghoa itu juga sering ada dewa-dewa yang menampakkan diri sebagai manusia. Jadi secara common knowledge, secara pengetahuan umum, Allah menjadi manusia, ya oke. Inkarnasi, masih bisa terima, no problem. Okay. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus, karena kita setuju dan kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah manusia, dia bisa mati. It makes sense, logika kan ya? Kalau dia sepenuhnya Allah, dia nggak bisa mati. Tapi karena dia inkarnasi, dia sekarang adalah manusia, dia bisa, oke, make sense. Yesus bisa mati, good. Ya. Tentang kebangkitannya, ini menjadi problem misteri yang paling besar bagi orang-orang bule, bagi orang-orang barat, ya. Tapi saya sering juga menasehatkan pemuda-pemudi di sini, ya. Jangan terlalu makan oleh agenda orang barat gitu ya. Orang-orang barat tuh visinya terlalu sempit gitu. Mereka nggak percaya dengan semua hal yang supernatural, nggak percaya kepada pocong lah, kuntilanak itu mereka nggak percaya gitu ya. Itu mereka nggak pernah hidup di Kalimantan selama 20 tahun di hutan-hutannya gitu. Kalau mereka 20 tahun hidup di Kalimantan, mereka semua pasti akan percaya sama hantu karena hantunya di mana-mana ya. Mereka nggak pernah hidup di Indonesia saja. Jadi kita nggak perlu dimakan sama agenda sempit mereka ya. Mereka terganggu sama kebangkitan, kita enggak ya. Kalau Yesus emang sungguh-sungguh adalah Allah, pasti dia bangkit. It just makes sense. Yang heran adalah kalau dia nggak bangkit. Kalau dia nggak bangkit berarti dia penipu. Kalau dia nggak bangkit, he's a scam. Ya? Dia tuh hoax terbesar dalam sejarah manusia. Dia harus bangkit. Karena dia adalah Allah. Nah sekarang, terkait dengan kenaikan. Itu masalahnya justru tuh lebih banyak itu. Ya. Dan pertanyaan paling dasar adalah, dia tuh kemana gitu? Dia tuh kemana? Di dalam pemuda kita juga ada satu kali kita bahas masalah ini. Setelah bangkit itu kemana? Where did he go? Ya. Ini ada sebuah lukisan yang menarik ya. Itu lukisan bagian atas yang cuma ada kakinya Yesus gitu. Kakinya Yesus aja. Biasanya kalau lukisan kenaikan itu ada tubuhnya, ada malaikatnya, ada kemuliaannya. Tapi ini cuma kakinya aja. Ya. Dan kita bertanya kan ya, Yesus naik itu kemana? Alkitab bilang dia naik ke surga. Apakah ini artinya surga itu konkret?
Apakah artinya sekarang surga itu ada lokasinya? Ya, surga itu di mana gitu? Dekat Pluto mah atau di galaksi yang lain kita nggak tahu juga. Dan jangan lupa kita mengakui Yesus adalah manusia, ya, manusia. Dia naik ke surga, ya. Dia menembusi stratosfer, keluar angkasa gitu. Kan belum ada spacesuit gitu. Nggak ada baju luar angkasa kan ya? Dia manusia, ya. Gimana dia nafas gitu? Dia makan apa? Di dalam bumi ini dia bilang saya lapar. Dia makan ikan bakar loh, ya. Pakai ikan bakar. Di sana dia makan apa? Makan stardust. Makan batu-batu dari bulan gitu. Kita nggak tahu. It's all a big mystery. Makanya susah. Karena kita nggak bisa menjelaskan secara logika, kayaknya nggak ada ruangnya, ya sudahlah kita diam-diam aja gitu ya. Kita diam-diam aja. Kita menerima Yesus sudah bangkit, tapi kita nggak mau merayakannya. Karena kalau kita merayakannya, kalau kita mengkhotbahkannya, nanti orang tantang kita nggak bisa jawab, malu. Ya, jadi jangan malu, kita pertahankan muka kita, dignitas kita sebagai orang-orang Kristen, kita langsung sembunyikan saja gitu. Kita lewatin saja. Nah, jadi kita harus jujur ya. Emang kenaikan Tuhan Yesus banyak sekali misterinya. Banyak sekali misterinya. Tetapi yang menariknya itu apa? Yang menariknya adalah makin kita bertumbuh dalam ilmu pengetahuan. Ya. Justru makin kita menemukan dasar logika, dasar ilmiah untuk kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, 100 tahun yang lalu atau 80 tahun yang lalu, dengan pengetahuan ilmu fisika 100 tahun yang lalu, kenaikan Tuhan Yesus itu sampah gitu. Kenaikan Tuhan Yesus itu konyol, ya. Nggak mungkin bisa diterima di dalam kalangan fisika, di dalam orang-orang akademik, ya. Karena fisika ya ruang dan ada waktu, udah 3 dimensi, beres. Ya. Jadi kalau orang Kristen bicara tentang kenaikan, ya itu semua mitos, semua tahayul. Tapi justru yang menarik itu apa? Di dalam dunia saat ini, khususnya dengan penemuan, discovery fisika kuantum, quantum physics, dan dengan itu ada teori string teori, itu justru memberikan kita ruang lebih banyak lagi untuk menerima bahwa ada kemungkinan Yesus itu naik ke surga, bahwa ini adalah sebuah realita. Saya bukan mau menjelaskan apa itu quantum physics, apa itu string teori, tinggal Google aja lah ya. Tapi saya cuma kasih gambaran yang kasar aja gitu ya. Quantum physics kan itu di mana atom itu kayak satu atom itu bisa di dalam 2 tempat yang berbeda gitu. Ya, itu quantum fisika gitu. Dan di dalam fisika yang lama itu nggak bisa menjelaskan lagi bagaimana adanya quantum fisik. Gitu. Ya, itu a big mystery. Jadi karena adanya penemuan quantum fisik, makanya dilanjutkan dengan string teori bahwa dunia ini, eksistensi kita itu bukan cuma ruang dan waktu, bukan cuma 3 dimensi, ya, tapi ada berbagai dimensi. Ya. We are one of the strings. Ini cuma salah satu benangnya saja, tapi benangnya tuh banyak. Ya. Itu semua film-film tentang multiverse, parallel universe, itu semua muncul dari ini gitu. Dari adanya dimensi-dimensi yang berbeda. Ya. Jadi begini, saya bukan mau katakan bahwa ketika Yesus masuk ke surga, ya, dia sekarang masuk ke dimensi yang berbeda gitu. Ya. Saya tidak mau memaksakan teologi dengan ilmu pengetahuan begitu saja gitu. Itu studinya tuh harus banyak, nggak boleh kasar. Ya. Ini bukan seperti film Interstellar. Gitu. Tahu nggak sih film Interstellar? Tahu ya, itu orangnya 20 menit di sana, tapi tiba-tiba dikatakan kamu sudah pergi 20 tahun gitu, 20 tahun ya. Itu kan kayak masuk ke dimensi yang berbeda. Ya, itu kenapa bisa ada film kayak gitu? Karena perkembangan string teori dan quantum fisika. Ya. Jadi saya bukan mau katakan Yesus itu masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Yang saya mau tekankan adalah secara saintifik di dalam zaman ini, ya, kenaikan Tuhan Yesus itu justru menemukan dasar yang lebih besar. Kenaikan Tuhan Yesus itu nggak sekonyol dengan ilmu pengetahuan yang ada 100 tahun yang lalu. Makin ilmu pengetahuan itu berkembang, justru makin memberikan kita melihat ada dasar, ada kemungkinan bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu benar-benar adalah sebuah realita. Ini bukan hanya masalah agama saja. Karena orang ateis pun, orang yang nggak percaya kepada Tuhan pun, mereka bisa mengatakan ada dimensi yang lain. Ada dimensi kelima. Bahkan dalam string teori ada 25 dimensi yang berbeda-beda. Dan kita bisa masuk ke sana. Dan mereka nggak percaya Tuhan. Jadi begini ya. Kita harus lihat bahwa all truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Itu satu
slogan yang kita sering katakan di dalam gereja ini. All truth is God's truth. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut untuk menyatakan, mengabarkan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Karena kebenaran itu nggak bisa saling bentrok. Ya. Kebenaran nggak bisa self-conflict, itu nggak bisa. Kebenaran itu utuh. Ya, utuh. 80 tahun yang lalu, sama sekali nggak ada dasar ilmiahnya untuk kita bicara bagaimana manusia bisa naik ke surga, hilang. Hilang begitu saja, nggak ada dasarnya. 80 tahun kemudian, di dalam dunia ini, ada dasarnya gitu. Dengan apa? Dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dulu terlalu terbatas, kita nggak tahu apa-apa. Makin kita tahu, ya, makin kita lihat loh, ternyata Alkitab, ternyata kenaikan itu ada dasar ilmiahnya juga. Ya, jadi nggak perlu takut gitu. Mungkin yang kita kabarkan hari ini menantang atau menolak ilmu pengetahuan di saat ini. So what? So what? Ya. Mungkin 80 tahun lagi itu nggak menantang juga. Itu justru bisa sinkron. Ya. Di saat ini mereka mungkin belum berkembang. Jadi mereka bilang ini sampah. Tapi 80 tahun kemudian mungkin itu bisa menjadi satu hal yang bisa diterima. Bapak Saudara, saya akan bicara sampai di sini saja. Jadi ini adalah 4 alasan yang umum. Ya, kenapa kenaikan itu lebih diabaikan, disampingkan dalam gereja. Tapi seperti apa yang saya sudah katakan, seharusnya tidak demikian gitu. Sebaliknya, sebagai gereja, kita harus menekankan pentingnya kenaikan Tuhan Yesus. Kita perlu merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Karena ketika Kristus naik ke surga, dan naik duduk di sebelah kanan Allah, dia bertahta sebagai raja dan terus memimpin dunia ini sampai selama-lamanya. Sekarang dunia ini udah sepenuhnya diserahkan kepada dia. Dia yang ada raja yang juga akan menghakimi seluruh dunia ini. Itulah kenapa ya, kita dalam kehidupan kita dengan kesadaran seperti ini, karena kita sadar sekarang kita sudah masuk dalam satu kerajaan yang baru, satu periode yang baru, di mana dia adalah raja satu-satunya dan tidak akan digantikan lagi. Kita terus dikuatkan, terus bersandar kepada dia dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur sekali lagi atas keselamatan yang sempurna ya Tuhan. Yang kami bisa miliki di dalam Kristus. Yang sudah turun, mati, bangkit, dan naik kembali kepada Engkau. Di dalam dia kami memperoleh berkat yang sejati, anugerah yang sejati. Kami memiliki Engkau dari kehidupan ini. Dan juga sampai nanti ketika kami berjumpa dengan Engkau dan sampai selama-lamanya. Terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kau mengatakan tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu. Dan kami percaya itu sungguh benar adanya Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke tangan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena Kristus sudah naik duduk di sebelah kanan-Mu. Kiranya Kau yang terus menguatkan kami. Di dalam kehidupan kami terus berani dan dengan hikmat mau menyaksikan Kristus menjadi saksi-saksi-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.